Sehubungan dengan masalah peringatan Maulid Nabi, ya, dapat diterangkan sebagai berikut. Satu, pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Hal demikian dapat dilakukan. Nah, sekarang orang udah, ya apalagi sekarang banyak gempuran, ya, serangan, hinaan kepada Rasulullah. Umat Islam harus banyak belajar dari sirah Nabi. Belajar, makanya di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal ini kita harus banyak belajar lagi, membuka kitab-kitab lagi tentang ciri-ciri Rasulullah, Syama'il Muhammadi, akhlaknya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan, ya, sebagaimana biasa di bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dilahirkan pada tanggal 11 Rabiul Awal, tahun gajah, itu yang sangat pendapat paling kuat, ya, paling masyhur di kalangan para ulama. Ya, apa hukumnya, pertanyaan di sini, umat Islam memperingati atau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dibenarkan atau termasuk bid'ah? Ya, bid'ah itu sesuatu yang baru. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui tentang duduk persoalannya, kita harus memiliki pandangan, memiliki pemahaman yang utuh tentang suatu masalah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kaidah para ulama mengatakan menghukumi sesuatu itu harus berangkat dari tasawwur yang benar. Ya, tasawwur itu apa? Gambaran. Ya, secara komprehensif, secara utuh, sehingga kita bisa memberikan hukum yang juga komprehensif dan tidak setengah-setengah atau sembrono. Baik, apa yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi? Ya, memperingati Maulid Nabi ini dalam istilah para ulama, ya, peringatan itu disebutkan di sini, misalnya saya kutip dari Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari ini menulis kitab yang judulnya, ya, adalah Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Ya, ini di halaman, ya, Tanbihatul Wajibat di halaman 10. Ya, di halaman 10 di kitab beliau, tapi ini adanya di kumpulan ensiklopedi, ya, karya-karya beliau, judulnya Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Apa yang disebut dengan maulid di sini? Ya, itu beliau memberikan jawaban bahwasanya dalam peringatan yang pertama, at-tanbihul awal, annal maulid alladhi yastahibbuhul a'immatu huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridah fi mabda'i amrin nabi sallallahu wa ma waqa'a fi hamlihi wa maulidihi minal irhasat wa ma ba'dahu min siyarihil mubarakat. Nah, jadi peringatan maulid yang diamalkan oleh para ulama itu adalah berkumpulnya manusia atau umat Islam dengan cara bagaimana? Membaca, ya, ayat-ayat Al-Quran, lalu riwayat tentang kabar-kabar, hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara pertama awal mula Nabi SAW, ya, beliau lahir, kemudian bagaimana hamilnya, bagaimana kelahiran beliau dan tanda-tanda nubuwahnya. Lalu setelah itu sirah-sirah Nabi, perjuangan Nabi Muhammad SAW yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yudha'u lahum ta'amun ya'kulunahu wa yansarifun.
Ya, kemudian ya setelah itu mereka dihidangkan makanan, lalu mereka makan, lalu setelah itu pulang. Wa in zadu ala dzalika darbad dufuf ma'amuratil adab fala ba'sa bidzalika. Nah, kalau ada tambahan-tambahan, nah itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Nah, yang beliau ingatkan di sini adalah ada hal-hal yang mungkin dalam pengamalan masyarakat itu ada yang mungkar dinilai oleh beliau. Nah, ini yang dikutip oleh siapa? Yang dikutip oleh buku Tanya Jawab Agama jilid 4 ya, diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kita tahu kalau Muhammadiyah ini tidak memperingati hari Maulid Nabi SAW secara khusus. Ya, kenapa? Karena di sini ada jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari Ikhwanuddin dari Limpung, Batang, Jawa Tengah tentang peringatan Maulid Nabi. Nah, apa jawaban dari tim Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah di jilid keempat halaman 271? Ya, di sini disebutkan memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya tidak ada tuntunan itu maksudnya apa? Tidak ada tuntunan ya baik yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Jadi tidak ada tuntunan untuk perintah mengadakannya. Juga tidak ada nas yang melarangnya. Nah, jadi menurut tim Fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya peringatan hari kelahiran seseorang siapapun itu, ya termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak ada tuntunan dalam bentuk perintah untuk menyelenggarakannya atau juga tidak ada nas yang melarangnya. Sehingga ya di sini kata tim Fatwa Tarjih, karena tidak ada nas yang menyuruh dan yang melarang. Nah, tidak ada nas yang menyuruh. Misalnya Nabi menyuruh, "Hai sahabat-sahabatku, ya peringatilah hari kelahiranku." Nah, itu tidak ada. Atau jangan kalian, Nabi melarang, aku larang kalian untuk memperingati hari kelahiranku. Juga tidak ada ditemukan nasnya. Nas ya, nas itu apa? Suatu dalil yang pasti, yang sharih, yang pasti, yang tegas dan sumbernya sahih dari Rasulullah SAW. Tidak ada nas, kata-kata, ucapan ya dari Nabi SAW yang memerintahkan peringatan Maulid ataupun yang melarangnya. Yang melarang pun juga tidak ada. Nah, karena itu di sini jawaban berikutnya apa? Karena tidak ada nas dari Nabi, maka itu adalah tidak ada nas yang menyuruh maupun yang melarangnya, maka dapat dimasukkan dalam ijtihadiyah, dalam perkara ijtihad. Ijtihad ini apa? Hasil pengambilan keputusan hukum ya dari istinbat para ulama ya melalui dalil-dalil yang mereka yakini, yang mereka ambil. Ya, ada yang menghukumi Maulid Nabi mustahab atau bahkan sunnah. Ada yang menghukumi Maulid Nabi itu adalah bid'ah dan terlarang. Nah, kalau di Muhammadiyah itu dinyatakan dia bukan suatu perintah sehingga wajib kita lakukan peringatan Maulid, juga tidak ada larangan sehingga dia menjadi perkara yang sepenuhnya atau 100% bid'ah, dhalalah, ya bid'ah yang sesat. Ya, karena tidak ada larangan yang resmi, yang yang kuat nasnya dari Rasulullah SAW. Jadi ini masalah ijtihadiyah. Karena tidak ada nas, ya, maka ijtihad yang dapat dilakukan adalah ijtihad qiyasi. Maksudnya menggunakan metode qiyas. Nah, karena itulah biasanya dalam pendapat para ulama yang membolehkan atau yang mensunnahkan peringatan Maulid Nabi ini digunakan metode qiyas dari hukum asal ya. Baik, hukum asal itu apa? Nas yang berupa ayat atau hadis yang menerangkan hal-hal yang dapat disamakan hukumnya. Nah, contoh di sini apa? Nih, ini kitab Tanya Jawab Agama Muhammadiyah ya. Ini mengutip dari kitabnya Syekh Hashim Asy'ari ya, At-Tanbihatul Wajibat liman yasnaul maulid bil munkarat. Ya, itu beliau ini kitab Tanya Jawab Agama Muhammadiyah menukil ya, yang ditulis oleh almarhum Kiai Hashim Asy'ari. Dalam kitab tersebut disebutkan pendapat Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah.
bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah, disusui oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia merasa senang atas kelahiran Nabi. Diceritakan dalam kitab itu bahwa Abu Lahab bermimpi dalam tidurnya sesudah mati. Ia bertanya, bagaimana keadaanmu? Maka ia menjawab bahwa ia di neraka, tetapi pada setiap malam Senin mendapat keringanan karena Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi dan Thuwaibah yang menyusuinya. Ibnu Jazari menggunakan kiasnya, kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapat kebaikan karena senang di hari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu. Nah, ini jadi menggunakan metode dalilnya kias, ya. Kalau Abu Lahab saja dibebaskan atau diringankan dari siksa api neraka karena senang dengan kelahiran Nabi, apalagi orang Islam yang senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, tapi di sini disebutkan kias seperti ini tidak dapat dijadikan pegangan karena dasar asalnya, yaitu riwayat itu bukan dasar yang kuat dijadikan sebagai asal daripada kias. Nah, lalu kemudian dilanjutkan, ya. Kalau ada dasarnya dengan kias, karena tidak ada dasarnya dalam nas, dapat melakukan ijtihad istislahi. Ijtihad dengan landasan alasan maslahat. Maslahatnya apa? Karena maslahat dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh nas baik yang menyuruh atau melarang, maka dapat digolongkan kepada maslahah mursalah. Jadi ya, hukumnya kalau kias tadi menurut Muhammadiyah, ya, tim fatwa tarjih Muhammadiyah, kalau memperingati maulid berdasarkan kias itu tidak bisa karena ijtihadnya Muhammadiyah seperti itu. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan ijtihad maslahat, dengan maslahat. Tapi maslahatnya bagaimana? Maslahatnya karena tidak ada ya ditunjukkan dalam nas yang menyuruh atau melarang, maka pakai ijtihad maslahah mursalah. Artinya apa? Maslahatnya tidak ditetapkan oleh nas. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat pada penempatan hukum atas dasar kemaslahatan ini, bahwa kemaslahatan itu harus benar-benar yang dapat menjaga 5 hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, serta keturunan. Dan karena ukuran kemaslahatan berubah-ubah, maka berputar pada ilahnya, dan ketentuannya ialah pada kemaslahatan yang dominan atau rajihah, yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Maka sehubungan dengan masalah peringatan Maulid Nabi, ya, dapat diterangkan sebagai berikut. 1. Pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan. Nah, sekarang orang udah, ya apalagi sekarang banyak gempuran, ya, serangan, hinaan kepada Rasulullah. Umat Islam harus banyak belajar dari sirah Nabi. Belajar, makanya di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal ini kita harus banyak belajar lagi, membuka kitab-kitab lagi tentang ciri-ciri Rasulullah, Syama'il Muhammadiyah, akhlaknya Rasulullah. Imam Tirmidzi menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Imam Tirmidzi. Kalau saya di sini punya, mohon maaf, ya, saya perlihatkan di sini. Contoh, ada kitab 12 jilid kitab, namanya Mausu'ah Nadratun Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim. Ya, ini Mausu'ah tentang akhlaknya, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, 12 jilid. Nah, subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kita pelajari. Untuk apa? Kita bisa membela Rasulullah, membela agama Allah. Nah, jadi kata Muhammadiyah, tarjihnya, satu masa ini kalau kurang perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunannya, maka mengadakan peringatan dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi. Hal demikian dapat dilakukan. Yang kedua, mengadakan peringatan Maulid Nabi harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, yaitu seperti yang menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, yang ketiga, kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan tersebut tidak perlu diadakan.
Nah, demikian. Ini dari jawaban tim fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini ya bagian dari ikhtilaf ulama, ikhtilaf ya, karena sifatnya ijtihadiyah. Kenapa ada ikhtilaf? Karena tidak ada nasnya. Ya, jadi ini ijtihad ulama. Jadi ada yang mengatakan boleh, mengatakan enggak boleh, tapi kita harus tetap saling hormat menghormati, jangan saling menghina, jangan saling mencela, jangan saling menyesatkan ya. Tanda kecintaan kepada Nabi yang disepakati adalah bahwa kita umat Islam semuanya harus mencintai Rasulullah kapanpun dimanapun. Ittiba kepada Rasulullah kapanpun dimanapun, tidak harus di bulan Rabiul Awal. Ya, kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu bukti cinta kita. Minimal tiap hari Jumat kita amalkan sunnah-sunnah Nabi, ya kan? Sunnah Nabi tiap hari kita amalkan. Sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya kan? Kemudian ada sholat duha, sholat tahajud, dan banyak zikir, banyak sholawat. Insya Allah itu juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.